sini kampung. Padahal di sini belum ada kampung. Kampung masih di gunung. Itu ada dulu orang Portugis datang pertama kalinya. Jadi masyarakat yang sementara cari ikan di laut itu, yang meti ibu-ibu, mereka dia tanya, ini kampung apa? Mereka sudah naik karena lihat mereka matanya beda, hidungnya beda, kulitnya beda, semuanya beda. Mereka naik sembunyi di ujung pohon. Nah, waktu sembunyi di situ, tiba-tiba Portugis tanya, ini kampung apa? Haru ukui waktu ditanya, ini pohon apa? Mereka pikir ini pohon apa? Petani dan nelayan itu sudah merupakan ciri khas orang di kampung di sini. Kalau dia pergi ke hutan, pulang tidak ada ikan, ya terpaksa dia harus melaut. Jadi mereka punya itu fungsi ganda ya, sambil melaut juga berkebun, sambil berkebun juga melaut. Jadi semua kekayaan alam itu sudah ada, tinggal kita jaga kan. Nah, aturan-aturan adat, aturan kewang itu yang menjaga dan melindungi itu. Ya dari masih remaja sudah ikut bapak tua ya. Bapak punya kakak. Dia pergi tugas kemana, dia selalu panggil saya ikut. Saya ini tidak tahu bahwa satu waktu nanti saya harus jadi kepala kewang. Dari masa moyang saya sampai ke saya itu, dari leluhur ya, sampai saya sudah generasi ke-7 kalau saya tidak salah gitu. Dan karena itu saya sangat menghargai, karena perjuangan mereka untuk mempertahankan kewang dan sasi ini dari tahun 1600. Jadi karena itu semua orang mendengar tentang sasi lompa, mereka kaget. Di mana-mana orang mendengar, karena itu tidak ada di tempat lain, cuma hanya di Haruku. Jadi kalau ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Dengar buka sasi lompa, tanda Haruku panggil pulang. Ya waktu muda juga ya, Om larang tidak boleh kemana-mana dulu. Tidak boleh mancing di Paknas, tidak boleh bermain di Paknas. Nanti hitam katanya, kulitnya nanti hitam. Jadi kita sering bermain, kalau lihat Om tidak ada di rumah ya kita lari. Biar pulang nanti tidak dimarahi, tetapi tetap ya senang itu. Untuk melihat alam, bagaimana laut itu, dia punya keindahan alam. Bisa lihat ikan berenang sama-sama dengan kita. Tapi kalau sudah seperti sekarang lagi, sudah kalau terlalu banyak terendam air, rasa dingin. Tapi laut untuk saya itu sebagai sebuah hiburan. Itu keindahannya Laut Maluku. Jadi kita harus jaga, jangan dia tercemar kan. Mari mendaki Gunung Binaya bersama temanku bernama Daud. Kalau tahu itu berbahaya, mengapa Anda buang sampah di laut? Jadi warisan orang tua itu harus tetap kita jaga, kita lestarikan, kita lindungi sampai hari ini. Makanya ikan lompa itu sudah dari tahun 1600 sampai sekarang masih tetap ada. Jadi ikan lompa itu kita jaga dia selama 3 sampai 4 bulan baru dibuka sasi. Jadi bukan satu kali dibakar, panggil dia terus dia datang terus langsung buka sasi, tidak. Selama 4 bulan dia pulang pergi. Dia datang terus dia masuk di sini jam 4 pagi ya. 4 pagi sampai jam 5 itu. Masuknya jam 4 pagi itu kita bakar daun nyur ini, daun nyur yang kering ini kita bakar di sana satu-satu ikat itu. Terus dia menyala, dia menarik ikan dari pulau seberang, dari pulau Ambon, dari mana-mana, dari laut. Dia masuk di sini terus 1 kilo lebih sepanjang kali ini. Jadi sepanjang kali ini ikan lompa sudah full. Jadi dia masuk. Nanti jam 4 sore dia keluar lagi dari sini terus pergi cari makan di laut. Besok panggil dia datang juga. Jadi tiap hari begitu. Nanti kalau dia sudah bertelur itu ada tandanya di bagian punggungnya ini sudah kelihatan kecoklatan sedikit. Jadi itu sudah tanda bahwa harus dibuka sasi.
karena satu kali dipanen itu kan 40 ton. 40 ton untuk seluruh masyarakat. Dia itu adalah ikan khas Saruku yang sudah ada sejak tahun 1600 sampai sekarang. Kelihatannya dia belum kelihatan. Kalau ada yang kelihatan sedikit di pantai atau yang sudah masuk, baru-baru ada yang sudah masuk, tapi karena itu sudah banyak juga, tapi karena banjir akhirnya dia pergi kan. Baru banjir bukan satu kali kan, 5 kali itu banjir besar. Dia itu sampai itu tanah-tanah yang longsor di sana di hutan semua terbawa ke sini, pohon-pohon semua hanyut dari hutan. Semua orang sudah siap mau datang buka sasi. Ini sekarang November tuh, September kemarin dia sudah ada tuh, tapi hujan banjir besar dia pergi lagi. Jadi ya alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Waktu mulai datang tinggal, Malis takut seram di sini. Waktu pertama kali datang, pohon-pohon ini tidak banyak seperti ini. Ini baru diusahakan oleh Om Eli dan kewang-kewang. Tanam tambah-tambah pohon-pohon di sini. Supaya jangan itu banjir datang lalu dapur ini baru dibuat untuk kami masak supaya jangan tinggal di rumah yang di rumah atas lagi. Oh, waktu itu kami main sandiwara di sekolah ini. Lalu bertemu Om Eli. Itu berperan sebagai ibu Tuhan Yesus. Juga Om Eli sebagai malaikat. Lalu bertemu di situ. Lalu di situ Om Eli naksir Om Alis. Lalu pacaran selama berapa tahun baru kami menikah. Susah itu karena untuk cari uang, Om Alis terpaksa harus jahit untuk cari uang memelihara anak-anak. Oh, hidupnya campur-campur sih. Kali sewaktu-waktu bahagia, sewaktu-waktu susah juga. Tapi sekarang sudah bahagia karena Om Eli sudah jadi kepala kewang, sudah berangkat-berangkat. Bisa dapat uang sedikit untuk jamin hidup anak-anak. Om Eli khawatir kalau Om Eli tidak ada lagi, tidak ada orang yang dapat melanjutkan ataupun tanggung jawab. Jadi untuk khawatir. Om Beni memang Om Eli sudah siapkan dia, tapi kalau tidak ada kewang memang orang tidak menghargai orang lain. Kalau ada kewang baru mereka menghargai orang. Kewang supaya yang menjaga sasi itu. Mama juga masih dalam berdoa dan serahkan saja pada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus saja yang menentukan siapa saja yang dapat meneruskan untuk tanggung jawab. Itu kan Tuhan cuma berdoa saja. Bapak dulu pinter mancing. Ya dulu karena masih banyak ikan dan nelayan masih kurang. Jadi ya memang dulu ya kita ikan banyak dan
sangat ya, kita cuma pakai ini keong kecil, komang itu kita buang saja sudah dapat. Ya susah juga karena mungkin dengan adanya perubahan iklim yang kita harus sebenarnya dulu kita cuma dayun 102 meter dari tepian kampung kita sudah bisa mendapat ikan yang lumayan banyak dan sampai bisa menjual, tetapi sekarang kok masih susah mencari ke sini tidak dapat, akhirnya kita harus ke laut yang lepas. Tetapi untuk ukuran ikan lompa, orang di kampung sini, di desa sini yang mengandalkan bahwa lompa itu adalah nanti bisa menjamin mereka pada saat musim gelombang, musim angin yang kencang, orang tidak melaut, ya ikan itu tidak akan pernah menyimpan, bisa lama bertahan, tidak seperti yang lompa yang kami bisa menunggu dia dalam tahun ini, tapi sampai sekarang belum lagi. Tapi setelah banjir dia pergi lagi karena memang banjir sangat besar. Nah, jadi mungkin dia pergi itu dan sampai sekarang dia juga belum kembali. Dan mungkin ya agak sulit juga karena sudah mau terjadinya musim gelombang, ombak, arus di sini angin barat. Nanti bulan ini sampai Desember Januari masih terjadinya masih jalan angin barat. Kalau di sini orang Haruku bilang angin utara. Biasanya mau tiba angin barat ini atau angin utara ini, lompa itu sudah panen. Sudah seperti begini kami sudah lompa itu sudah dikeringkan. Di sini kan orang Ambon kasar. Mereka seperti pohon sagu, bertumbuh tegak, berduri, wajahnya seram, tapi kalau dibelah pasti putih di dalam. Orangnya semua pada ini baik orang. Saya tinggal berbaur sama orang yang beda agama dengan saya biasa saja, saya tidak. Jadi itulah kelebihan saya bagaimana. Dan itu mungkin salah satu yang Bapak berpikir bahwa dia orangnya untuk bisa mengganti Bapak. Nanti juga kalau Bapak sudah tua, dia sudah tidak bisa lagi untuk bisa ini menjadi kepala kewang. Ya dia langsung offer memberikan buat siapa yang harus lanjut ini. Kalau saya mau keluar juga, saya masih berpikir bahwa ini kalau saya pergi tiba-tiba dia sakit, lalu kemudian siapa itu yang harus ganti tiba-tiba. Kalau cerita, mulai mau awal cerita saya bisa nangis karena susah. Justru itu pertimbangan juga untuk mau memilih jadi meneruskan Papa punya ini kan susah saya. Terlalu berat. Tidak digaji soalnya, tidak diupah jadi. Ya tapi mau dan tidak mau ya harus. Dan harus coba itu. Di apa yang saya Bapak tanamkan ya kami harus tumbuhkan terus, lihat terus, harus memelihara terus, melihat ini semua. Bapak yang duluan buka pintu, Om buka pintu ya saya tinggal jalan terus. Jadi karena pintu sudah terbuka ya saya selalu bekerja terus. Karena belum masuk musim panas ini, perubahan iklim terjadi sudah sampai bulan Desember ini, musimnya musim panas, tapi sudah mau dekat bulan Desember, November, tapi masih tetap hujan. Semua ini karena ulah manusia. Dan kita, walaupun kita ini jaga alam, tapi orang lain tidak jaga, ya kita harus terima semua sama-sama tuh. Nah kita harus merasakan semuanya ini.
Tapi kalau misalnya musim panas, kalau dia mau datang ya silakan. Kalau ikan lomba mau datang silakan, saya tidak tapi saya tetap berharap dia datang juga. Artinya tradisi orang tua, saya bangga dengan semua tradisi orang tua saya dari masa luhur sampai tahun 1600 sampai sekarang, itu masih tetap ada sampai sekarang. Itu satu kebanggaan tersendiri. Tapi kalau di Haruku, walaupun dia jalan tersendat-sendat tapi saya tidak putus asa, saya tetap berjuang terus. Mungkin sampai akhir hidup saya akan tetap berjuang. Makanya Om Eli harus mencoret pantun-pantun itu. Sekarang hari sudahlah malam, singgah dulu di Sanana. Mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Itu yang menjadi semangat untuk Om Eli mendorong. Di tengah-tengah perkembangan dunia yang sekarang ini, orang lagi berbicara tentang masalah-masalah ilmiah kan, tanpa dia melihat bahwa ya semua peninggalan-peninggalan sejarah, kearifan-kearifan lokal itu kita tinggalkan. Itu resiko yang cukup besar. Mestinya kembali kita mengajak anak-anak untuk belajar kembali dari semua kearifan lokal yang ada, supaya generasi yang di belakang ini yang masih muda, anak-anak ini bisa tahu bahwa oh iya ternyata alam ini kita harus jaga dengan semua kearifan yang ada. Kalau semua kearifan yang ada kita jaga dengan baik di tengah-tengah kita hidup di tengah-tengah alam ini, maka alam itu akan menjamin kita juga. Nah Om, kalau Om Eli punya satu pesan untuk orang yang nanti melihat film ini kan akan dilihat oleh orang. Iya. Apa pesan Om Eli buat orang yang nonton? Kalau untuk saya itu, saya hanya punya pesan lewat sebuah pantun yang saya akan menyampaikan untuk mereka semua. Kalau berlayar ke utara, memang badai tak dapat diduga. Saatnya seluruh dunia ini angkat suara, selamatkan bumi kita sekarang juga. Itu pesan ayat saya.